Ah. Del. Aduh udah beneran banget ya. Di video Del. Nah, mumpung ketemu Mas Agus ke angel banget ya kan. Wong sibuk pisan di Purbalingga. Dan apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat-sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Gawe kayak podcast artis. Seolah gue nyong takon Mas Agus menjawab kayak gitu kan dialog. Ih. Ya Mas Agus, gimana setuju kayak gitu Mas? Yep. Mumpung anak kameramen. Bisa Pak, karena ini podcastan. Ya. Saya juga bisa jawabnya ya jawab-jawaban. Jadi saya tanya-tanyaan ya Mas ya. Tanya-tanyaan. Saya jawab sekarep-karep. Iya, saya juga akan tanya sekarepku. Mas Agus, aduh, iya lama nggak ketemu nih dengan Mas Agus. Apalagi gara-gara COVID ini udah 2 tahun lebih itu nggak rampung-rampung di jagat dunia ini. Ya kita di daerah hidup juga kena dampaknya. Saya nggak ngomong yang pertemuan apalah, hanya soal pergaulan saja juga jadi terbatasi oleh berbagai aturan yang ya itu sih penting memang gitu. Nah, mensikapi situasi seperti ini belakangan gimana ini Mas, menurut Mas Agus? Kondisi kita kena COVID, pada pahal juga jadi ya berkurang penghasilannya, yang beraktivitas, teman-teman seniman, berkarya jadi berkurang dan sebagainya, dunia usaha semua terkendala. Gimana Mas Agus? Ya, kalau sebagai awam dan cilik ya, sebagai orang kecil memang tidak ada pilihan lain kecuali mengambil hikmah agar kita tetap bisa bumbung di tengah tekanan-tekanan. Ya. Memang dalam banyak hal level kita ini orang-orang biasa ini mau apa lagi kecuali menerima dan husnudon terhadap apa saja. Ya, kalau saya orang biasa ini, Mas Agus ini sudah merayap, bukan orang biasa lagi, apalagi di Purbalingga nih. Belakangan Mas Agus sudah selebriti Purbalingga ini, tokoh. Banyak diundang di sana kemari jadi narasumber, banyak teman-teman ngangsu kawruh ke Mas Agus. Ya, pertemuan di banyak aktivitas gitu. Ya tentu ini terkendala nggak dengan situasi seperti ini? Pasti. Dan ini yang saya secara langsung juga merasakan ya. Ya paling tidak job saya berkurang lah. Dan ini sudah saya rembuk sama istri untuk menerima kenyataan seperti ini. Pasti pemasukan berkurang kalau kata Brigas dulu ini kan saya sudah menjadi apa ya, dodol cocot ya, cocot kencono gitu. Nah kalau situasinya tidak memungkinkan ada pembicaraan berbayar, itu kan ya akhirnya seperti ini yang gratisan. Oh ini gratisan ini Del rupanya Del dengan Mas Agus, tapi lumayan kok ini ada kopi dan sebagainya. Tentunya ini juga hadir tidak gratis ini. Ini malah modal ya, modal bukan menjadi tambahan penghasilan, malah modal ini. Iya. Ya, tadi kayak Mas Agus saja terkendala seperti itu. Padahal saya lihat pamor Mas Agus, kalau orang bilang itu lagi naik daun ini di Purbalingga. Saya juga seorang yang cukup intens memperhatikan Mas Agus, perjalanannya Mas Agus dari pertama di lingkaran teman-teman Maiyah. Oh iya, ini Maiyah gimana nih kabarnya nih Mas? Jalan juga ini, kumpul-kumpulnya terus itu. Ya kumpul-kumpul teman-teman dalam skala kecil ya tetap jalan. Ya, karena kita tetap ingin patuh sebagai warga negara yang baik, taat kepada aturan. Meskipun saya sendiri tidak terlalu paham soal COVID, tapi
informasi yang ada kan ini katanya mengerikan. Ya, kita sebagai orang yang tidak bisa membuktikan COVID kayak apa, ya kita mempercayai pihak-pihak yang punya kompetensi untuk mengatakan atau membuat aturan. Ya kita hormati itu dan kita sangat prokes loh, Pak. Tadi masker baru saya lepas nih, Oh, gitu. baru saya lepas. Oh. Bahkan motor itu saya cuci stangnya, sadelnya kalau mau saya pakai. Jadi itu ya ada kewaspadaan lah. Minimal kita terlatih untuk mendisiplinkan diri. Jadi yang biasa rutin Mas Agus itu ada juburan syafaat Tetap apa ada. itu? Masih Tetap berjalan ada, itu ya tapi Mas? dengan skala yang terbatas dan orang yang berkumpul juga kita batasi. Gitu ya. Itu cerita yang lain saja nih, Pak. Cerita yang apa? Tapi saya tidak bisa lepas ini kalau ketemu Mas Agus memang berawal dari sana ini. Keakraban terjalin ketika dari juguran ke juguran kita banyak mendiskusikan beberapa isu-isu, isu-isu kayaknya isu-isu lokal bahkan sampai nasional, wah daging-daging filsafat apa segala macam ini dengan Mas Agus asik banget ini. Apa sih Mas kok bisa jenengan itu punya pengetahuan sedemikian luas gitu. Jadi saya mencoba untuk menghidupkan apa namanya ya, naluri atau kodrat ya, sebagai manusia yang memang ditakdirkan untuk punya daya baca ya, atau kecenderungan yang untuk membaca segala sesuatu. Nah, belajar dimanapun sesungguhnya adalah untuk memantik apa naluri membaca kita, karena kita memang diciptakan untuk memaknai apa saja. Karena kebutuhan kalau fisik ini kan butuhnya ya makan, ya tidur, karena jasad. Tapi kalau ini mulai serius ini Mas Agus ini. Ya walaupun podcast-podcastan, ngobrol-ngobrolan, takon-takonan gitu ya Mas ya. Nah, apa namanya? Yang paling dibutuhkan manusia itu kan sesungguhnya di samping segala sesuatu yang sifatnya jasadiah dan material itu kan makna gitu ya Mas ya. Apa saja kalau kita menemukan makna itu kita akan seolah merasa terpuaskan, biar gitu. Dan orang menjadi hampa itu kan karena dia gagal menemukan makna. Kegagalan menemukan makna sesungguhnya karena tidak ada tradisi membaca. Membaca tidak hanya yang teks literal ya, tapi membaca sesuatu, memaknainya. Kalau orang dulu, tradisi membaca yang dilakukan para leluhur itu kan namanya titen. Iya. Jadi membaca itu tidak sekedar baca buku gitu ya? Tidak. Tapi baca apa sih alam? Gitu. Membaca alam. Karena semua sesungguhnya bicara mereka. Apa saja semua tidak diam. Mengabarkan sesuatu. Ada bunga berarti dia mengabarkan keindahan. Nah, keindahan itu kan sebuah bahasa yang diucapkan oleh bunga. Nah, kita harus memiliki alat baca berupa insting artistik. Sehingga kita langsung bisa membaca, indah. Nah, itu tidak sampai ke situ. Ada keindahan yang mengantar kita kepada hakikatnya atau makna tadi. Ini kalau mau sok dalam ini ya. Ada proses mengikat makna ini berarti. Itu. Ya? Jadi sementara instrumen kita juga harus disiapkan ini agar bisa menangkap makna secara jernih atas bacaan yang ada di depan kita gitu. Itu mutlak. Nomor satu adalah pendidikan itu kan sesungguhnya proses untuk mengaktifasi daya baca tadi. Daya baca tadi. Kalau kemudian bahkan ada istilah papan tanpa tulis, tulis tanpa papan, ya. Ada hal-hal yang sesungguhnya kalau panca indera ini kan 5 indera ini sangat terbatas, sangat terbatas. Dia hanya alat untuk kita pakai, hanya wasilah ya untuk kita pakai menemukan sesuatu yang dibalik yang nampak tadi. Nah, makna itu kan dibalik yang nampak tadi. Iya, persoalannya kita sama ini sebagai manusia dibekali semuanya
panca indera tadi menjadi satu tools ya, alat ya yang melekat pada kita. Semua sama, Mas Agus, saya, kamu ya Del, dan siapa itu teman-teman yang lain. Sama. Tapi kok dalam proses penyerapannya jadi beda ini. Bahkan outputnya jadi beda. Dia Mas Agus bisa kemudian kaya dalam pengetahuannya, bisa merespon isu-isu dari berbagai ilmu pengetahuan, bahkan disiplin ilmu dan sebagainya. Orang bilang, oke, ilmu sekarang gitu kan. Itu berarti ada satu perbedaan di antara seseorang dengan orang yang lain, dan ini nyata. Proses itu terjadi di dalam pribadi Mas Agus itu. Ini saya jadi pengen tahu ini, mumpung kita kontak-konan kayak gitu kan. Karena ada sementara orang juga yang mengatakan untuk ilmu laduni atau apa semacam kayak gitu kan. Itu proses ini perlu dijelaskan ini Mas. Ini obrolan yang bisa menjadi apa ya? Menjadi tahayul nanti Mas. Tapi justru perlu dijelaskan Mas, agar orang nanti wah pengen kayak Mas Agus gitu tuh laduni kayak gitu. Padahal aslinya saya sering pura-pura tahu saja. Cuman karena banyak orang yang lebih tidak tahu, jadi saya dianggap tahu gitu. Padahal aslinya, ya kadang tidak mengerti, kita sangat terbatas. Kita kan cuma bisa membaca tanda-tanda, membaca apa namanya ya. Orang Jawa itu kan titen gitu aja. Itu karena alam ini kan punya pola, punya pola tidak terjadi secara serampangan. Nah, kalau kemudian orang mengasah, orang kenapa dia bisa punya kemampuan gitu. Karena dia memfokuskan diri ke sana. Nah, orang sekarang itu kan sangat dibebani oleh hal-hal yang ia anggap sebagai kebutuhan yang sifatnya jasadiah dan material. Kalau orang dulu itu asal sudah punya persediaan beras untuk besok, itu sudah ayem. Wah, pengen ngesuk sana sing mangan. Itu sudah tentram, sudah tidak terbebani. Nah, orang sekarang kan jangankan sekedar untuk besok, untuk tahun depan, 10 tahun yang depan sudah dihitung. Bahkan sudah mikirin ke anak kutunya kepriwe. Maka dia karena imajinasinya kepada hal seperti imajinasi semacam itu, maka dia menjadi sangat terbebani. Betul. Nah, di dalam kondisi terbebani itulah instrumen lain dari dirinya menjadi macet. Jadi artinya ada proses-proses yang nyata ya Mas, yang rasional gitu. Sangat rasional. Enggak tahayul tadi ya. Orang jane itu Mas Agus hasil tapang gitu kan. Beberapa teman-teman di Purbalingga kalau Mas Agus habis jadi narasumber, wah bisa membawakan satu tema tertentu. Orang jadi terpukau, audien terpukau. Beberapa bisik-bisik dengan saya, kayaknya bertapang dia gitu kan. Apa bae ngerti gitu kan Mas Agus. Ini kan kalau tidak ada proses penjelasan atas proses yang Mas Agus lakukan, Mas Agus ijtihadi ya. Ini kan orang jadi terjebak juga ke situ. Padahal ada proses belajar yang nyata. Mas Agus saya juga tahu punya koleksi banyak buku, mau baca buku dan sebagainya. Nyata kan. Jadi gini, orang itu kan akan mendapat informasi-informasi yang tidak didapat orang lain, tergantung di bidang apa dia berkonsentrasi atau dia berkhusyuk di jalan hidupnya. Mungkin kita punya pengalaman ya, teman-teman punya pengalaman, termasuk saya punya pengalaman gini. Ada orang jauh loh, itu jaraknya dari rumah saya mungkin bisa 20 kilo. Tiba-tiba datang ke saya menanyakan, Mas, yang mau jual motor Astrea tahun 2003 mana ya, katanya Mbak ini. Itu tetangga saya. Nah, yang tetangga tidak tahu bahwa tetangga saya mau jual motor, tapi orang yang rumahnya berjarak 20 kilo dari tempat itu sudah tahu, dia sudah mendapat informasi karena dia memang konsentrasi di bidang itu. Maka dia memasuki frekuensi itu, sehingga informasi tentang
dia memang calo motor ya, orang jual beli motor, sehingga dia kabar tentang itu dia kuat sekali. Tapi Kita tidak bisa menangkapnya. Tapi jelimet juga ini Mas. Ada proses intuitif ya di situ. Kepekaan yang sifatnya intuisi itu yang memang harus diasah. Nomor satu kan soal rasa. Yang tidak terbatasi kan rasa. Kalau akal itu kan terbatasi. Kalau rasa itu kan tidak terbatas. Dia menembus apa saja. Nah, begitu orang konsentrasi khusyuk di bidang tertentu, dia akan dapat informasi, mampu menangkap informasi lebih daripada seorang bahkan dulu ya, orang dulu itu mau mati saja dia tahu. Dia ngundang anak putune di sini, kok pada kumpul ya sore, hanya cucu-cucunya kumpul, jebulnya mati. Itu ada loh informasi-informasi atau kepekaan ruhaniyah semacam itu. Nah, kita nggak ngerti karena kita terlalu konsentrasi kepada konsentrasi atau ditekan oleh imajinasi tentang kebutuhan yang seolah sangat banyak hari ini. Nah, orang dulu sangat longgar jiwanya karena butuhnya orang akeh, sehingga dia ruangnya sangat luas. Sebelum ngomong tadi soal yang lebih jelimet tadi, orang dulu itu punya kelonggaran, jiwanya belum terlalu tertekan oleh banyaknya kebutuhan, sehingga dia masih kober untuk endang-endong, masih kober untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, sehingga lahirlah karena masing-masing anggota masyarakat sama-sama kober, akhirnya ada keguyuban, ada bebrayan. Hari ini orang pulang kantor itu fisiknya, tapi jiwanya belum selesai. Dia masih membayangkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Dia makin tidak punya energi, tidak punya waktu, dan tidak punya, jiwanya makin terkurung oleh imajinasi tentang kebutuhan. Pantas banget ya, gue podcastan kayak gini ya, udah mirip ya, udah ya. Padahal aku serius. Padahal aku juga takon-takon kok kayak gitu kan, Mas Agus. Ini kita ngobrol, ini kan cuma apa ya, podcast kan tadi. Podcast udah ya tiru-tiru. Bahwa kemudian benar atau salah kan tidak perlu dihakimi sejak awal. Kita ngomong, ngobrol-ngobrol kan, ya iseng-iseng saja. Nanti diupload ya kan, ya ruang itu kan bebas saja kan, medsos mau diupload di mana, kayak di YouTube apa di Facebook dan sebagainya. Nanti kamu yang upload ya. Siap. Kalau mau bikin konten YouTube atau yang laku sih gampang. Itu asal kita bikin sensasi gitu. Misalnya bikin judul Cawet Bolong. Hanya ngelengkap itu ngomongnya ribut. Itu jangan berharap ngomong serius terus ditanggapi serius dan banyak peminatnya itu. Ini hanya kebodohan saja yang kepengin. Tapi menarik, ini bisa jadi konten ini kan. Cawet Bolong, saya teringat ceritanya Mas Agus ini. Waktu masih suka Tapa Berata. Cawet Prampang gitu kan. Oke lah. Tapi tadi ada yang menarik Mas, walaupun takon-takonan dan jawab-jawaban. Jenengan tadi mengkomparasi seolah orang dulu itu lebih apa ya? Lebih baik malah itu kalau dibandingkan orang sekarang itu tadi dalam proses-proses kontemplatif, berintuitif gitu. Ada satu nilai-nilai bahkan yang orang dulu seolah jenengan kayak merindukan yang dulu, dan yang dulu itu udah baik kok sekarang jadi hilang gitu. Proses dalam hubungan-hubungan sosial tadi ada endong-endong dan sebagainya yang sekarang jadi hilang. Orang jadi ya sekedar apa sih dalam hidupan yang serba pragmatis dan kapitalistik. Oh, bahasanya keren tapi kapitalistik itu sudah terlelahkan dengan pencapaian-pencapaian untuk kebutuhan hidupnya gitu kan. Hilang ruang-ruang bersosialisasi gitu kan. Seperti kita ini kan bisa endong-endongan seperti ini gitu Mas. Artinya ada nilai-nilai dahulu yang hilang dan perlu kita rindukan. Kira-kira gimana itu Mas? Ini maka lahirnya kata Braya, lahirnya kata, kalau di Jawa kan ada filsafat orang Jawa itu dasar-dasar loh. Ini ada rugi satak, bati sana, itu kan dasar sekali. Jadi orang itu siap untuk rugi materi asal dia punya laba persaudaraan.
laba pas seduluran. Kepada hal-hal yang materi orang dulu Iya. itu sangat abe. Sangat abe. Maka mangan orang mangan asal kumpul, mangan ini material ya. Iya. Terus mau orang mau kepikir lah yang penting kumpul. Terus apalagi kepada hal-hal yang dari filosofi Jawa ini orang ini bisa digambarkan watak Iya, iya. watak leluhur kita yang kepada materi tidak terlalu apa namanya mantil-mantil. Betul. Dia sangat coba kita contoh. Hmm. Tetapi pada momentum tertentu orang Jawa itu akan memiliki kemarahan dan ketidakrelaan yang sampai pada puncak eskalasi. Contoh, kepada materi gampang, sembulang, rugi apa-apa. Apa sih yang membuat ini penanda untuk membaca watak-watak Iya. leluhur kita? Tapi ada sesuatu yang terkait dengan martabat, orang Jawa akan marah. Kita tahu Diponegoro itu sudah sangat rela kepada yang materi, tahta sudah ditinggalkan, warisan harta benda sudah ditinggalkan, dia sudah asik-asik nyantri dan tentram di Tegalrejo, tidak marah. Nah, Diponegoro tersulut dan mengekspresikan kemarahannya kepada Belanda. Ini ketika makam leluhurnya digusur. Gitu ya Mas. Jadi akan marah kalau hal-hal yang menyangkut martabat digusur. Maka lahirlah semacam adagium atau apa ya, Sademuk Batuk Sanyari Bumi. Ini kan ekspresi pernyataan perang. Saya menangkapnya ini kayak limpahan ilmu yang dahsyat sekali ini dari Mas Agus ini. Terus tanpa apa ya kayak aliran air yang begitu dahsyatnya ini, jadi banyak ilmu ini yang bisa kita gali dari Mas Agus Sukoco. Gimana Del? Kalau dari takon-takonan, jawab-jawaban ini ke depan kita bisa bikin kayak gini ya. Bisa banget. Per segmen itu ya, per kategori, per tema. Saya bertanya ke Mas Agus, kira-kira gimana Del ya, kalau kita jadikan podcastan ini Mas Agus, ilmunya kayak mau tes case aja ini Mas Agus. Saya jadi agak lebih serius malah. Ini kan kita ada Facebook ya. Iya. Nah, saya biasa nulis di Facebook. Nah, saya jadi ingat, ini saya jadi kepikir ini. Ya. Saya biasa nulis ya di Facebook. Statusnya itu. Besok pakai yang audio visual kayak gini. Kalau biasa nulis ini yang bagi yang malas baca. Betul. Ya. Bahwa yang mau dengar, mau hikmah, mau apa, kita kan tidak urusan. Yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Dan terutama bagi kita bisa ketemu, bisa ngobrol. Artinya agak serius dikit itu kan. Kita batasi per tema, kita gali Mas Agus untuk merespon beberapa isu yang lagi aktual lah. Enggak ya yang kontemplatif lah, reka-reka mikir, menghayati sesuatu dan sebagainya. Ya gitu ya Del ya. Sementara kita gini dulu nih. Medang-medang dulu. Mas, ini monggo lah, Mas. Kita lanjut kapan-kapan untuk kita gali dari Mas Agus Sukoco. Sudah tak asing lagi di